warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsi, NPM 1911060288. Saya dari kelas D dari program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Bu Aryani Dwi Kesumawardani. Nah, berikut adalah materi yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang energi dan daya dukung lingkungan. Apa sih energi dan daya dukung lingkungan? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan membahas peta konsepnya terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kita akan bahas mengenai pengertian dari energi, macam-macam energi dan manfaatnya, ada pengertian daya dukung lingkungan, ada faktor-faktor penentu dukung lingkungan, dan juga ada prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari energi. Jadi, energi atau daya adalah sesuatu yang memberikan kemampuan untuk menjalankan kerja. Kita bisa melakukan kegiatan karena kita memiliki energi di dalam tubuh kita. Selain itu, alam lingkungan hidup pun penuh dengan energi yang berwujud seperti cahaya matahari, radiasi panas, daya gerak, daya kimia, dan lain-lain. Nah, di sini kita simpulkan bahwa energi ini sangat penting dalam proses kehidupan, baik itu pada manusia, mau hewan, ataupun tumbuhan. Nah, berikut adalah macam-macam energi. Yang kita ketahui tadi bahwa energi ini sangat penting dalam proses kehidupan, maka di sini ada bermacam-macam energi. Yang pertama adalah energi aliran dan terjun air. Nah, energi ini sangat penting untuk daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau oleh PLN atau listrik. Energi ini bisa digunakan sebagai alternatif. Energi ini bisa dijadikan sebagai aliran listrik yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat, untuk melakukan kegiatan sehari-hari, untuk pencahayaan pada malam hari. Kemudian ada energi surya. Nah, energi surya ini sudah banyak sekali yang menerapkannya. Energi surya ini didapat dari sinar matahari pada siang hari. Kemudian dapat digunakan pada malam hari, di mana energi sinar matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, energi surya ini sangat aman dan ramah lingkungan, serta juga ketersediaannya yang tak terbatas. Jadi pada kemampuannya juga maksimal. Nah, kemudian ada energi angin. Energi angin ini didapat karena adanya gerak angin gitu, yang diubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada energi kinetik. Energi kinetik ini didapat dari energi gerak. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, energi aliran air, terus kemudian ada angin, itu juga termasuk ke energi kinetik yang bisa dijadikan sebagai aliran listrik. Dan juga selain menjadikan aliran listrik, energi kinetik ini bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Ya, kita ketahui bahwa ketika orang-orang berlayar dengan kapal yang memiliki layar itu bisa disebut dengan energi kinetik, karena layarnya itu dia dapat bergerak karena dorongan dari angin dan menjadikan suatu energi kinetik atau energi gerak. Nah, akhirnya bisa digunakan untuk berlayar. Kemudian ada juga energi otot. Energi otot ini bisa dihasilkan dari dalam tubuh manusia. Nah, ketika kita melakukan kegiatan seperti berolahraga, itu akan mengeluarkan yang namanya kita berkeringat gitu. Jadi karena energi otot, tubuh kita akan mengeluarkan keringat dan kita akan menjadi lebih sehat. Kemudian ada energi kalor. Nah, siapa yang tidak tahu energi kalor ini? Nah, energi kalor ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada aliran listrik. Yang kita ketahui bahwa aliran listrik ini, energi listrik ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk pencahayaan, untuk kegiatan yang lainnya, menyetrika, mencuci, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada energi cahaya. Nah, seperti yang kita bahas yang tadi, ada energi surya. Energi cahaya ini sangat bermanfaat untuk lingkungan dan juga manusia. Energi cahaya ini bisa digunakan untuk tumbuhan, untuk proses fotosintesis, dan juga dapat digunakan pada hewan dan juga pada manusia. Energi kimia. Apa sih manfaat dari energi kimia gitu? Jadi energi kimia ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar bensin, kemudian gas LPG, dan energi juga bisa disimpan di dalam baterai.
Nah, itu tadi macam-macam dari energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian daya dukung lingkungan. Apa sih pengertian dari daya dukung lingkungan ini? Jadi, daya dukung lingkungan ini diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, selain itu, menurut konteks ekologis, itu adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia di dalam ekosistem tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan ekosistem untuk mendukung perkehidupannya, yaitu ada faktor jumlah sumber daya yang tersedia, kemudian ada juga jumlah populasi dan pola konsumsinya. Kemudian kita akan bahas mengenai faktor-faktor penentu dukungan lingkungan. Jadi di sini ada beberapa faktor yang menentukan dukungan lingkungan, yaitu ada ketersediaan bahan baku, kemudian ketersediaan energi, akumulasi limbah dari produk dan pembangunannya, interaksi antar makhluk hidup. Jadi ketersediaan bahan baku itu bisa diartikan sebagai ketersediaan makanan, ketersediaan bahan baku, bahan untuk kesehari-harian, kemudian ada ketersediaan energi yang bisa saya sebutkan tadi untuk kehidupan sehari-hari tadi. Nah, juga ada akumulasi limbah dari produk dan pembuangannya. Jadi kita ketahui bahwa banyak sekali limbah-limbah yang dibuang secara sembarangan gitu. Seperti limbah pabrik itu yang biasa kita lihat ada di sungai atau di aliran-aliran air lainnya gitu. Itu akan membuat dampak yang negatif seperti terputusnya ekosistem karena matinya ikan-ikan dan makhluk hidup yang di dalamnya, dan juga dapat membuat bau yang tidak sedap pada air tersebut. Nah, kemudian ada interaksi antara makhluk hidup. Jadi interaksi di sini disebutkan bahwa ada simbiosis. Di sini ada berbagai macam simbiosis, ada simbiosis yang saling menguntungkan, simbiosis yang saling merugikan, dan ada juga simbiosis yang tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada prinsip sikap hormat terhadap alam. Nah, sikap hormat ini diartikan sebagai kita ya, sebagai manusia, makhluk hidup, itu harus saling menghargai makhluk hidup yang lainnya. Kita membiarkan makhluk hidup yang lainnya itu tumbuh dan berkembang. Dengan kita menjaganya itu sudah termasuk sikap hormat terhadap alam. Kemudian ada prinsip tanggung jawab. Nah, di sini prinsip tanggung jawab adalah sejatinya alam itu adalah milik kita. Nah, nantinya jika kita memiliki rasa itu, rasa memiliki alam sekitar, itu kita akan dengan sendirinya tumbuh di dalam diri kita bahwa kita ini memiliki tanggung jawab terhadap alam kita gitu, terhadap lingkungan kita gitu. Jadi itu rasa tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup dengan lingkungan. Kita akan menjaganya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga akan merawat tumbuhan yang ada di sekeliling kita ataupun di manapun kita berada. Nah, kemudian ada solidaritas kosmis. Nah, solidaritas kosmis ini contohnya melakukan tebang pilih pohon. Jadi tidak sembarangan menebang pohon. Kita akan memilih-milih pohon yang mana yang harus ditebang dan mana yang tidak harus ditebang. Nah, ini juga salah satu upaya untuk pemeliharaan daya dukung lingkungan. Kemudian ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Jadi prinsip ini adalah prinsip moral satu arah yang artinya tanpa mengharap balas serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan alam. Nah, contohnya yaitu menanam pohon sedini mungkin walaupun kita belum merasakan manfaatnya sekarang. Jadi kita harus menanamkan rasa kasih sayang terhadap lingkungan kita di sekitar kita dengan cara menanam pohon. Ya, meskipun kita nanti belum tahu gitu, kita pohon ini itu memberi manfaat apa tidak terhadap diri kita gitu. Tapi ketika kita melakukan kebaikan terhadap alam, maka alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian ada prinsip tidak merugikan. Nah, di sini prinsip tidak merugikan itu contohnya saat menangkap ikan, kita tidak merusak di lingkungan sekitarnya. Dengan cara apa? Kayak pengeboman itu kita akan merusak di lingkungan kita, seperti kayak di laut ketika kita mengebom ikan-ikan itu, maka yang akan mati bukan hanya ikan tetapi kayak karang-karang di sekitarnya. Kemudian ada ikan-ikan yang seharusnya tidak diambil
tapi juga terkena imbasnya kayak mati dan lain sebagainya, itu akan merugikan alam sekali. Kemudian juga penebangan pohon yang secara sembarangan itu juga dapat merugikan. Jadi kita sebagai makhluk hidup jangan sampai merugikan alam sekitar. Kemudian ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Hidup sederhana ini tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, kemudian tidak menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan itu juga secara berlebihan. Seperti apa yang dapat merusak itu? Seperti penggunaan AC, kemudian penggunaan kulkas dan juga yang lainnya. Nah, itu akan merusak lingkungan. Kemudian kita bisa melihat di sini ada prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan ini untuk yang melakukan kejahatan terhadap alam, melakukan kerugian terhadap alam itu harusnya diberikan keadilan atau diberikan sanksi atau diberikan hukuman agar kedepannya dia tidak melakukan kesalahan atau melakukan kerusakan lagi pada alam. Nah, kemudian ada prinsip demokrasi di sini sebagai contoh, yaitu memperhatikan lingkungan sekitar. Kemudian ada baik berupa multikulturalisme, diversifikasi pola tanam, kemudian diversifikasi pola makan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada prinsip integrasi moral. Apa sih prinsip integrasi moral? Jadi contohnya itu kayak orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, ya seperti pejabat gitu, dia diamanahkan untuk mensurvei bagaimana lingkungan di daerah tersebut gitu, maka dia harus memiliki tanggung jawab untuk menjadikan lingkungan yang dia survei tadi untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu, dan itu adalah salah satu tugasnya dia untuk menjalankan demi tercapainya kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, itu tadi materi dari saya mengenai energi dan daya dukung lingkungan. Jika saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.